guys, nih ketemu lagi sama Mel di channelnya AutoFam TV. Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stock di AutoFam. Kali ini AutoFam lagi ada ready stock Mercedes-Benz GLC 2.5 Exclusive Line tahun 2017. Nah, untuk kilometernya ini baru berjalan di 13.000 aja. Tolong dicatat, ini kilometer not miles ya guys. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan review hari ini, untuk harganya, spesifikasinya, yuk tonton dulu review Mel dari awal sampai akhir. Jangan di skip, jangan ditinggalin video kali ini, karena kalian bisa lihat untuk harga dan spesifikasinya nanti di akhir video nanti ya. Jangan lupa juga untuk stay tune. Terus sebelum kita mulai, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe dari channelnya AutoFam TV. Check it out. Oke guys, nah langsung aja Mel mau review untuk di bagian eksteriornya. Sebelumnya AutoFam juga udah pernah punya GLC 2.5 ini yang eksklusif. Nah, tapi tahunnya berbeda ya, ini di 2017. Kita lihat di bagian lampunya dulu. 2017 apa yang ngebedain? Dia lampunya ini dia sudah yang LED ya, headlampnya juga sudah yang LED. Kalian bisa lihat untuk desainnya ya, dia ada DRL-nya di bagian atas sebelah sini. Oke, lalu, nah ini Mel coba ya. Nah, DRL-nya itu masih yang halogen ya, jadi belum yang LED. Lampu utama headlampnya aja yang LED. Oke, untuk di bagian desainnya sendiri, ukurannya ini lumayan besar ya, karena mengikuti dari si bodinya GLC ini. Nah, untuk tampak bagian depannya sama seperti biasa ya, dia punya keeleganan tersendiri dari mobil Mercedes-Benz ini. Kalian bisa lihat logonya yang lumayan besar, dan untuk grill-grillnya ini bisa lihat warnanya dicat dengan silver matte seperti ini. Di bagian bawah pun sama ya guys, dia ada bumpernya ini listnya yang warna grey juga. Nah, untuk di bagian desain grillnya sendiri, ini dia ada sedikit perbedaan. Di bagian atas Mel ini kalian bisa lihat dia lubang-lubang semua ya untuk grillnya, tapi bentuknya sama. Kalau di bagian bawah ada yang tertutup sama ada yang terbuka, jadi ini bukan rusak, alias ini memang bawaan desain dari si Mercedes-Benz-nya. Oke, untuk di bagian depannya sudah, mesinnya Mel tidak bahas ya, karena sama yang pernah Mel bahas sebelumnya. Oke, di bagian samping ini kalian bisa lihat ya, untuk bagian samping kita akan mulai dulu dari bannya. Bannya ini dengan mereknya Pirelli ya, ukurannya dia ada di 235/60, ringnya 18. Terus juga dia punya logo Mercedes-Benz-nya ada di bagian tengah, dan warna dari velgnya pun ini sudah dua warna. Yang satu warnanya silver lebih terang, yang satunya lagi lebih ke matte gelap gitu ya. Velgnya ini sudah model yang terbaru juga. Oke, nah untuk mobil Mercedes-Benz ini biasanya dia itu sudah RFT ya bannya. Jadi biasanya sih kita nggak dapat untuk ban serepnya, karena untuk ukuran tipe mobil Eropa tuh biasanya jarang dapat gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke bagian samping. Untuk bodi sampingnya kalian bisa lihat secara sekilas ya. Memang mobil Mercedes-Benz yang SUV ini tuh rekomen banget, apalagi kalau kalian yang anggota keluarga lumayan banyak, ini rekomen banget. Terus dibawa perjalanan aman, sentosa. Oke, aman banget ya maksudnya. Oke guys, nah sayangnya di mobil Eropa yang kali ini Mel lagi review, untuk spionnya dia masih yang manual. Tapi nggak usah khawatir teman-teman, untuk elektriknya kalian bisa atur ya mirrornya di dalam interior ya. Jadi yang manual hanya si spionnya aja, jadi didorong seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kanan kirinya sama. Lalu handle pintunya kalian bisa lihat ini masih plastik biasa punya. Dan di bagian atapnya ini dia ada namanya roof rail ya. Biasanya kalau di mobil-mobil yang
jangan kita taruh barang di mobil Eropa sih. Sebenarnya sayang ya karena mobilnya Eropa. Jadi kalau bisa jangan ditaruh barang apapun karena ini memang fungsi untuk taruh barang di atas sih. Biasanya kalau kalian mau taruh barang di atas mobil-mobil yang jangan Eropa lah intinya gitu ya. Karena mobilnya tuh elegan banget sih mobil GLC ini. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu nih guys di bagian belakang. Oke guys, Mel sekarang sudah di bagian belakangnya Mercedes-Benz GLC ini. Nah teman-teman bisa lihat ya di bagian belakang ini dia lebih sedikit gemuk untuk di bagian belakang ini ya, kalian bisa lihat ya. Nah jadi mobil ini tuh kalau lihat dari bodinya aja ini pasti muat untuk di bagian bagasinya. Buat kalian taruh banyak barang tuh muat banget ya. Nah kita mulai dulu bagian lampunya, stop lampnya. Bisa dilihat ini dia sudah yang LED juga ya guys, dan untuk desainnya dia makin rapi dan makin kece. Dia punya emblem GLC 2,5, ada tulisannya 4MATIC. Oh ya teman-teman, ini untuk penggerak rodanya all wheel drive ya guys si mobil GLC ini. Nah ada logo si Mercy-nya lagi di bagian tengah. Terus kalian bisa lihat ya, ini nggak ada kamera mundur, ini tipuan. Jadi kalau misalnya kalian transmisinya kalian pindah ya mundur, dia kameranya akan muncul kling ke bawah gitu. Jadi ini tipuan, sebenarnya ini ada kamera mundurnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir mobil Eropanya ini punya kamera mundur. Di bagian belakang desainnya juga sama ya. Di bagian depan ini dia punya list silver lagi, dan bumpernya ini dia plastik gitu. Oke, sekarang Mel mau buka di bagian bagasinya. Ini dia tidak power back door melainkan manual. Nah teman-teman bisa lihat ya, tidak ada power back door, kosong di bagian atas, kosong. Nah di bagian bagasi belakang tadi Mel bilang ini pasti muat banyak barang karena besar banget ya. Terus juga kita lihat di bagian bawahnya. Oke, ini kita oh ini ada P3K-nya si mobil Mercy. Terus ini ada kunci segitiga dan ada dongkraknya. Oke, kita lagi dapat nih dari pemilik sebelumnya. Dan untuk di bagian belakang ini kalian bisa lihat ya, bisa taruh barang lebih banyak. Terus ada kreinya untuk menutupi ya, seperti ini barang-barang yang kalian bawa. Kalau misalnya kalian lumayan risih, barang kalian takut kelihatan dari kaca belakang, bisa gunakan krei ini. Oke, nah terus juga ini ada dua tombol nih. Nah dua tombol ini adalah untuk menurunkan kursi yang dari bagian penumpangnya. Contoh seperti ini. Yap, satu lagi guys. Nah jadi kalian kalau misalnya barangnya lumayan panjang bisa gunakan cara tersebut. Oke deh, sekarang kita mau lihat ada apa aja fitur-fitur yang ditawarkan sama Mercedes-Benz GLC 2,5 ya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian interiornya Mercedes-Benz GLC ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian interiornya ini semuanya warnanya black ya. Jadi ini black on black. Terus juga untuk di bagian penumpang ini, kalau misalnya pengen muat banyak orang, berarti armrestnya kita tinggal naikin aja. Tapi kalau misalnya kalian hanya berdua nih, misalnya kanan kiri, silahkan turunin armrestnya. Nah jadi seperti ini sambil bersantai. Terus kita juga ada yang namanya cup holder di sebelah sini ya. Jadi ini untuk kalian taruh minuman, plus kalian bisa taruh barang kalian di sebelah sini, barang rahasia ya. Oke. Nah kalau misalnya ini melipat semua, otomatis di bagian belakang ini bisa muat sampai 3 orang. Nah kalian bisa lihat ya untuk di bagian perbedaannya. Lalu untuk di headroom Mel, kepala Mel, nah ini masih lumayan tinggi ya, masih lumayan jauh. Jadi untuk ukuran tubuh 150 cm ini masih aman banget. Lalu untuk di bagian legroom atau kaki Mel, nah ini juga masih bisa santai. Dan di bagian belakang Mel atau pundak Mel ini tuh duduknya nggak tegak banget ya. Jadi ini bener-bener nyaman dan comfy sekali untuk Mel duduk di bagian penumpangnya. Lalu di sini ada dua buah AC mini ya, kalian bisa lihat ya. Ini hanya bisa geser kanan kiri, turun bawahnya di sebelah sini. Oke. Lalu ini, oh ini tuh dia untuk suhunya ya, untuk AC-nya. Jadi kalau misalnya kalian ke kiri ini nggak ada anginnya. Kalau misalnya kalian naikin ke atas baru ada anginnya, seperti itu ya. Lalu kita lihat dulu door trimnya. Ini dia tidak punya krei, jadi nggak ada penutup sama sekali. Dia bisa dilihat di bagian bawahnya juga ini speaker kecilnya satu.
Sama di sini gak ada extra window panel, jadi ini benar-benar polos hitam aja. Untuk dari si windownya ini dia sudah elektrik semua. Nah, jadi kalian tinggal tekan sekali, naik sekali, dia sudah otomatis. Kita lihat di bagian atas. Nah, ini ada pegangan tangannya serta ada lampu bacanya. Tapi lampu bacanya ini diatur dari depan ya. Dan juga ini ada gantungan baju. Biasanya nih di bagian belakang ada 2 buah gitu ya. Oke. Di bagian belakang sih sebagai penumpang nggak ada lagi mau review. Sekarang kita langsung lanjut aja ya ke bagian drivernya. Oke guys, nah sekarang Mel sudah di bagian drivernya. Nah teman-teman, untuk kursinya si GLC ini dia sudah electric memory seat ya. Jadi, maaf, ini cuma elektrik aja, maju mundur, lebih tegak, lebih santai. Untuk bagian kepala head roomnya juga bisa. Ini kalian atur di sebelah sini, kanan kiri juga sama, semuanya sudah elektrik ya. Nah untuk di bagian yang tadi Mel bilang, spionnya ini kan dia manual. Jadi di bagian kanan Mel ini pengaturannya hanya untuk elektriknya aja. Terus ini untuk all power window, sama lock dan unlock di dalam kabin di sebelah sini. Oke. Untuk pengaturan lampunya kalian bisa atur di bagian sebelah kanan ya, secara otomatis bisa lampu jauh, lampu dekat, fog lamp. Nah, ini aturnya dari sebelah kanan sini ya. Terus kalian kalau mau lebih terang atau mau lebih redup bisa atur juga di sampingnya, ada pengaturan kecilnya di sebelah sini. Lalu ini untuk Mercy GLC 2017 tipe GLC 2.5, ini dia kuncinya masih nyolok ya, jadi belum start stop engine guys. Oke, lalu dia juga di setirnya punya pedal shift, punya di sini ada control steering. Nah, control steeringnya itu untuk connect telepon, terus kalian bisa untuk volumenya bisa kalian atur, bisa sambil berbicara secara speaker, ini bisa kalian atur sebelah sini. Lalu kalau yang ini sebelah kiri Mel, ini untuk mengatur dari speedometernya. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat kilometernya, kita mau lihat trip, navigasi, radio, media, nah ini bisa kita atur ya di sebelah kiri untuk ke bagian speedometer. Misalnya Mel mau lihat di trip, kita klik OK, nah jadi muncul gitu ya. Untuk steeringnya si Mercy ini dia kalau misalnya lihatnya sangat elegan, terus dia juga sudah kulit dan punya logo Mercy di bagian tengah. Lalu untuk teleskopiknya ya, sebentar, teleskopiknya itu kita aturnya manual karena ini untuk lihat limit, terus untuk lihat speednya di sebelah sini. Nah, masih manual ya guys, tuh teleskopiknya masih manual semua. Oke, kita lock dulu di bagian bawahnya. Oke, dan untuk speedometernya sudah yang new ya guys. Kalian bisa lihat seperti yang tadi Mel bilang, ini kilometer asli di kilometer 13.074 perak. Jadi ini bukan miles. Mel mau menekankan sekali lagi, apa yang kita bicarakan, apa yang AutoFam jual, kilometer itu pasti asli kilometer, bukan miles ya. Karena suka takut berbeda persepsi. Jadi AutoFam menjual real kilometer saja. Karena kan perbedaannya jauh banget ya guys, kilometer dengan miles itu. Lanjut untuk bagian pengaturan transmisinya, kalian atur sebelah kanan ya. Misalnya kalian mau ke D, mau ke R, nah kalian bisa atur di sebelah sini. Rem tangannya ada di bagian bawah. Nah, yang kanan sini gitu ya. Jadi kalian bisa atur di sebelah sana. Dan untuk dashboardnya ini sudah soft touch. Terus untuk AC-nya dia ada 5 buah di bagian depan. Dan ini unik banget ya. Kalian bisa lihat receivernya. Dan ini bagian dalamnya hitam. Bisa diatur tuh kanan kiri. Nah seperti ini ya, naik atas bawah. Dan untuk head unitnya ini lumayan kecil dengan mobil SUV seperti ini. Tapi don't worry, untuk di bagian head unitnya ini terdapat navigasi. Nah ini I agree ya. Kalian bisa mau kemana, view map dan lain-lain bisa kalian atur. Oke guys, nah untuk di bagian radionya kalian bisa atur ya mau kemana. Nah untuk suaranya kalian bisa dengar. Nah jadi suaranya masih aman dan enak banget gitu ya. Terus juga kita back ke menu lagi. Nih ada media ya. Nah ini Bluetooth karena Mel tadi sedang lagi connect ke Bluetooth ya. Jadi suaranya juga masih aman. Vehicle itu, nah kalian bisa lihat ada owner manualnya, tuh time-nya bisa kalian atur, konsumsinya, dynamic select-nya, vehicle setting kita coba ya. Nah ini kalian bisa atur untuk exterior, interior lighting, oh di dalamnya ya, jadi dia ada pengaturan lampunya itu. Oke, kita back dulu ya. Untuk seperti ini kalian bisa atur aja ya sendiri. Dan kita lanjut lagi ke bagian bawah. Ini ada pengaturan untuk AC-nya. Lalu ini ada
kalau misalnya kalian nggak pengen mengatur kontrolnya dari sini, kalian bisa pencet manual aja dari sini. Lampu hazardnya masih berfungsi dengan baik untuk masukin CD, lalu untuk tempat taruh cup holder, dan ada tempat charge. Dan ini bukanya masih soft banget ya guys, tuh. Jadi masih oke banget. Ini yang tadi Mel bilang pengaturan kontrol ke head unitnya. Lalu ini ada volume untuk powernya, untuk mengatur kondisi mobil kita supaya tidak licin gitu ya. Kalau dynamic ini kita atur ya, coba. Nah ini adalah untuk pengatur dari mode mobilnya. Kalian bisa atur secara sport plus tuh, individual, lalu sport biasa, comfort, dan ada eco gitu ya. Mel aturnya yang comfort aja. Lanjut, nah di bagian sebelah sini ada box cara terbuka ya, dibelah dua gini. Nah kalian bisa taruh box lumayan dalam sih untuk barang-barang kalian sendiri ya. Lalu lanjut di bagian box terakhir ini, yap, bukanya juga masih soft. Kita masih dapat yang namanya buku-buku manual. Oke, buku manualnya ada satu aja ya, GLC Owner Manual. Nah jadi seperti yang Mel bilang, mobil Eropa itu jarang punya ban serep, jarang punya buku servis, jarang punya buku manual, karena semuanya bisa terdetek dari kunci saja. Lalu ini ada lampu bacanya di bagian tengah, terus ini untuk sebelah kiri. Nah ini untuk, nah yang tadi Mel bilang ya, lampunya diatur dari pengaturan depan, ini off. Oke, sebentar Mel offin dulu. Oke, biarkan saja kita nyala seperti ini. Dan di bagian sampingnya tuh tidak ada tempat taruh kacamata ya, jadi polos aja seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, sekian ya untuk review dari Mercedes-Benz GLC 2,5 tahun 2017. Ini yang eksklusif line. Kilometer baru berjalan di 13.000 aja. Untuk teman-teman yang penasaran dengan harga kita buka berapa, harganya Mel buka di 600 jutaan rupiah, bukan 600 juta ya. So kalian bisa langsung cek aja websitenya AutoFirm ya, yang ada di bawah sini di www.autofirm.net. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung juga telepon Mel aja di 04138 94 kali 077. Nah teman-teman, untuk harganya Mel sudah sebutkan. Untuk showroomnya AutoFirm kita ada 2 di Mangga Square juga di Cibubur. Silakan kalian janjian dulu sama salesnya atau bisa janjian sama Mel untuk kunjungin showroomnya AutoFirm gitu ya guys. Dan jangan lupa juga kalau mobil-mobil yang kalian beli di AutoFirm kita jamin bebas tabrak, bebas banjir, kilometer pasti asli, dan surat-suratnya kita berani jamin keasliannya juga nih ya. Jadi jangan sampai salah beli mobil, oke? Kebetulan AutoFirm lagi ready stock untuk GLC. Kalau misalnya kalian pengen mobil lebih besar ada GLE juga. Nah kalau misalkan nggak pengen mobil Mercy, kalian pengen BMW, Porsche, mobil Jepang, Mazda, Suzuki, dan lain-lain, kalian bisa langsung cek-cek aja di katalognya AutoFirm yang tadi Mel bilang di websitenya ya. Oke, sekian dulu untuk review singkat dari Mel mengenai Mercedes-Benz GLC 2,5 ini. Teman-teman jangan pernah bosan-bosan untuk nonton terus review-review dari salesnya AutoFirm. Dan jangan lupa juga ya untuk terus dukung channel AutoFirm TV. Caranya dengan klik tombol like, comment, share, dan subscribe channelnya AutoFirm TV. Sampai jumpa lagi sama Mel di review-review AutoFirm TV selanjutnya ya. Dadah!